Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin membahas soal oli versus bensin dari pabrikan yang sama ya. Kan dari dari merek yang sama. Itu ada dua contohnya, yaitu Shell dan Pertamina. Sayangnya di sini nggak ada Petronas, jadi nggak bisa nyebut apa-apa. Oli total ada, tapi penulis nggak pernah ngerasakan. Oli Vivo mbuh ono pegak. Oli Indostation sekarang sudah nggak umum. Oli Indomobil kan ada ya dulu ya. Terus oli BP ono ya, Castrol. Berarti ada 3 ya contohnya. Jadi ada oli BP yang namanya Castrol, atau juga ada pernah penulis coba merek Oppo kondisi Vistra tak Oppo lah, lali. Olinya BP khusus. BP ini maksudnya pom bensin BP juga ya, BP atau AKR. Terus ada dari Pertamina, bensinnya Pertamina, olinya Pertamina. Terus ada bensinnya Shell, olinya Shell. Nah, kan Pertamina itu bensinnya buruk, tapi oli katanya termasuk oke. Ya memang sih, dibanding oli Shell, dibanding oli BP, itu oli Pertamina secara rata-rata itu lebih bagus. Penulis ngomong secara rata-rata ya, bukan pengecualian. Terus untuk merek Shell, olinya menurut penulis rata-rata jelek. Bensinnya lumayan. Merek BP, olinya rata-rata jelek, bensinnya lumayan. Penulis nggak tahu kondisi sekarang ya, tapi di saat kondisi penulis nyoba beberapa tahun lalu, itu untuk soal bensin, BP dan Shell itu menang terutama dari sisi kebersihan ruang bakar. Jadi sering ya penulis alami ketika habis beberapa bulan pakai oli Pertamina, terus ganti oli BP atau Shell. Yang pertama penulis rasakan adalah tenaga meningkat, makin lama makin meningkat. Tentu ada perubahan, seperti kalau pakai oli Shell langsung tenaga drop. Tapi setelah tenaga drop ini makin lama akan makin meningkat tenaganya. Jadi akan ada peningkatan tenaga. Dan bila setelah itu menggunakan bensin Pertamina, oke, mantap. Ya maksud penulis tentu Pertamax zaman dulu ya, bukan Pertamax zaman sekarang. Jadi menggunakan bensinnya BP, bensinnya Shell, itu ruang bakar terasa lebih bersih. Sementara itu kalau pakai bensin Pertamina, makin lama akan makin berkurang tenaga kendaraan itu. Jadi setelah misalnya sebulan pakai bensin apa gitu ya, terus pindah ke bensin Pertamina gitu. Jadi sebelumnya pakai BP atau Shell, terus pindah ke bensin Pertamina, maka dalam waktu seminggu sampai sebulan, jadi tergantung versinya ya, Pertalite yang kondisi gimana ya, soalnya kan Pertalite itu bisa berubah-berubah, Pertamax ya bisa berubah-berubah walau belinya di satu tempat. Kalau pas musimnya Pertalite jelek, ya langsung dalam seminggu itu tenaga udah ngedrop. Tapi kalau pas musimnya Pertalite bagus,
ya sebulan baru ngedrop, tapi selalu tetap ngedrop. Ini nggak pernah ya terjadi pada bensin Shell atau BP yang 92. Jadi pakai Shell atau BP yang 92 bukan ngedrop, tapi malah makin enak. Tentu kalau oktan beda ceritanya beda lagi ya, karena ya biasanya kalau oktan tinggi selalu ada yang harus dikorbankan. Entah mengorbankan dari sisi tenaganya, dari kandungan energinya, atau mengorbankan bagian pelumasannya. Tapi salah satunya juga ya bagian pembersihannya. Jadi kalau motornya itu aman dan cocok pakai RON 92, mending pakai RON 92, nggak usah tinggi-tinggi. Bensin Pertamina ya berubah-berubah. Penulis sekarang kan Pertalite terus, ini pun berubah-berubah. Performa motor kadang bisa ya 16 detikan, kadang ya 21 detikan. Rentangnya wis sangat sangat besar sekali ya. Padahal beli di tempat yang sama. Mulai Januari ini penulis belinya di di Coco terus. Corporate owned, corporate operator. Yang kalau di sini kodenya adalah depannya 51. Nah, sekarang terus nginjak oli. Untuk oli Pertamina itu ya ada yang parah, ada yang bagus. Walau tentu akhir-akhir ini semuanya jadi makin buruk ya, terutama dari sisi base oilnya. Kalau dari sisi aditif ya standar lah, standar dunia. Yang bagian base oilnya yang standar Indonesia, kualitasnya buruk. Tapi ya kalau kita lihat secara umum, kualitas oli Pertamina itu bisa dianggap oli layak logo API. Jadi standar secara umum oli Pertamina itu adalah oli layak logo API. Dari daya tahan memang ya makin buruk, tapi masih nggak terlalu buruk dibanding dengan olinya Shell. Jadi olinya Shell itu kualitasnya wes amit-amit lah, bisa dibilang gitu. Jadi oli Pertamina itu kisarannya kalau di motor penulis pemakaiannya antara sehari sampai maksimal 3 hari. Dan ini berkisar antara oli yang kental 20W50, agak encer SAE 40, juga 15W40, juga 10W40. Juga ada pernah coba yang 15W50 ya, yang advance power. Oli Castrol sama, antara sehari atau 3 hari. Nah, kalau oli Pertamina memang ada yang umurnya cuma sehari. Tapi ada juga yang bisa sampai 2 minggu. Jadi kalau di rata-rata ya tetap oli Pertamina yang lebih baik. Nah, pertanyaannya mengapa itu bisa terjadi? Nah, ini tidak lepas dari adanya spesifikasi ya. Spesifikasi oli itu kalau yang dipublikasikan itu nggak pernah sampai sedetail spesifikasinya bensin. Dari spesifikasinya bensin ada, oh ini itu banyak dan sangat mengikat.
Jadi yang namanya resep bensin itu mungkin bisa banyak, tapi toleransinya itu kecil sekali. Jadi variasi rasanya lebih minim daripada oli. Nah, kalau oli itu mungkin secara aditifnya itu aja, tapi dari pilihan base oil ini bisa sangat banyak. Di oli itu juga ada yang namanya bahan oli daur ulang, dan ini dipakai dan bahkan oleh pabrikan merek ternama. Bensin nggak ada, kita pernah dengar bensin daur ulang. Jadi yang namanya bensin selalu seger terus lah anggapannya ya. Jadi yang namanya standar, secara standar oli itu lebih lebih bebas, lebih nggak terikat. Dari bahan wis bisa macam-macam. Terus ya standarnya juga, standar oli itu yang sering dicantumkan oleh pabrikan itu sangat memungkinkan manuver penggunaan bahan-bahan yang ya sangat bervariasi. Bisa pakai bahan murah juga, nggak harus yang mahal. Bensin nggak ada yang seperti itu. Dan ya kita juga bisa simak dari pembuatannya juga. Base oil pembuatnya bisa macam-macam. Pabrikan ternama bisa aja ambil dari base oilnya pabrikan yang lebih kecil, nggak harus buat sendiri. Sementara itu kalau bensin ya pasti buat sendiri lah. Jarang kita dengar ngesup ke yang lain. Bisa terjadi perbedaan yang sangat besar antara kualitas bensin dan oli. Menurut penulis ini karena tidak lepas dari ya makin awamnya ya yang namanya ahli oli. Karena bahkan yang sekelas The Motor Oil Geek pun ya untuk soal shear stability, walau dia sudah cukup lama ngevlog, cukup lama buat video soal oli, masa tahun 2015 kok dia baru sadar betapa pentingnya shear stability itu. Sebelumnya itu kan nggak direken namanya shear stability itu. Soal jeleknya oli Dealer kan cuma baru bulan ini atau bulan kemarin saja dia sadar. Jadi dia baru tahu oli Dealer itu gak cocok untuk mobilnya baru setelah ada kasus recallnya mobil oleh OEM Dodge kalau nggak salah ya. Jadi tahun ini merupakan tahun dimana Motor Oil Geek itu jadi lebih paham fakta sebenarnya dunia oli. Baru tahun ini dia sadar bahwa oh ternyata oli merek terkenal itu ternyata shear stability-nya buruk. Baru dikocok sekali, peenceran sudah turun 1 grade. Padahal ya Motor Oil Geek itu ngakunya adalah ahli oli yang bersertifikasi. Jadi dia punya sertifikasi, tapi nggak tahu bahwa yang namanya shear stability oli sekarang itu sangat buruk. Padahal itu ahli ya, pakar, ada sertifikasi ini, tapi nggak ngerti. Jadi ya sepertinya orang-orangnya Shell, orang-orangnya BP sama-sama awame, sama-sama gak ngerti ini, sama-sama tidak mementingkan yang namanya shear stability. Jadinya oli-olinya ketika dipakai di Indonesia hasilnya buruk. Jadi walau penulis itu mungkin kalau untuk bensin, untuk oktan 92 rekomendasi merek BP dan Shell, kalau untuk oli sorry, enggak. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.